Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahil halimis sabur, al-baqis syakur, mudabbir kullal umur, alladhi ba'atha an-nasa minal qubur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi unzila alaihi ad-dustur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatahu fil jannah fa yaqulu aina li hadha fa yuqalu bistighfari waladika. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para keluarga besar almarhumah Ibu Hajah Aisyah Asyah binti Haji Amin, beserta seluruh anak mantu cucu yang malam hari ini sama-sama mengundang kita untuk mendoakan almarhumah. Mulai sejak tadi dibacakan surah Yasin, berlanjut kepada tahlil dan doanya. Semoga apa yang kita baca dan diniatkan untuk almarhumah menjadi penerang beliau di alam kubur. Amin apa bang? Mentang-mentang gegarasan udah keluar. Kan begini ceramah, kalau gegarasan udah keluar, romannya mau gares mulu ya. Kalau amin apa? Ya Rabbal Alamin. Ketahuan tuh yang tadi pertama kagak amin, emang datangnya gara-gara ngarep berkah. Hadirin rahimakumullah, tidak panjang kalam, saya berterima kasih atas undangannya kepada Dr. Mas'ud. Beliau tadi siang nelpon saya untuk bisa berkesempatan hadir di sini. Berhubung ceramahnya disuruh awalnya jam 9, sekarang setengah 10. Jadi saya dikerjain di sini. Padahal tarikan ada 2 di malam. Jadi tarikan ada 2 di malam. Tapi insya Allah mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat dan takdim kepada para asatiz, para tokoh masyarakat,
Semoga tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah ampuni segala dosa kita, terutama kepada almarhumah. Amin ya rabbal alamin. Saya juga yakin, hakul yakin, nih yang dateng pasti kagak pengen denger lama-lama, apalagi tahu ntar malam ada bola. Big match. Kata orang-orang yang suka nonton bola mah big match. Manchester City lawan Liverpool. Mesti yang menjadi fans Manchester City saat ini lagi deg-degan. Apalagi kemarin habis kalah Real Madrid di Bantai. Pulang kampung akhirnya nggak ngikut 16 besar. Nah, gue ngapa ngomongin bola ini? Tentu kalau bicara kematian, kita semua pasti punya hati rada takut, bener apa bener? Apalagi usia kita masih muda, apalagi umur kita masih muda, anak masih pada piye, masih pada kecil-kecil. Takut semua kita sebagai manusia akan kematian. Cuma seberapapun kita takut, yang namanya manusia dikasih nyawa, dikasih hidup, harus siap, kudu siap. Sebab kematian hal yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang mati, setiap yang bernyawa pasti mati. Mati apa meninggal ya? Ngomongnya mati apa meninggal ini yang enak? Hah? Meninggal ya? Emang apa saya ngomong mati? Orang di Qur'annya mati. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya mati. Bahasa Qur'an ini. Nah beneran. Wa mati dan matiku. Setiap kita ini bakalan pergi, bakalan meninggalkan dunia ini, karena dunia tempat tinggal, ditinggalin, bukan tempat yang abadi. Sebab kita semuanya berasal dari Nabi Adam, yang aslinya beliau Allah ciptakan di sorga. Mudah-mudahan kita bisa pulang semuanya ke sorga. Ya Rabbal, ya Rabbal. Oleh karena itu, kalau masih ampe wayah gini, yang ada yang kagak percaya bahwa doa orang hidup sama orang mati kagak nyampe. Boleh apa kagak doain orang mati, Bang? Halo? Boleh apa kagak doain orang mati, Bang? Hah? Orang mati. Hah? Boleh apa kagak? Ada yang jawab boleh, ada yang jawab kagak. Mesti yang jawab boleh karena belum ngopi ya. Kalau saya mah di sini udah ada kopinya. Doain orang mati mah nggak boleh, orang masih hidup didoain mati. Doain orang yang sudah meninggal dunia, ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang kalau bikin tahlilan minimal manfaatnya ada 3. 1, bakti anak sama orang tua. Apalagi kalau kita punya ibu nih. Pada kesempatan kali ini almarhumah sebagai ibu dari anak-anak beliau sudah meninggalkan. Tentu di antara bakti anak-anaknya adalah mendoakan. Emang kagak bisa doain dewek-dewek? Bisa. Mengapa kudu pakai dikumpulin begini? Kan minimal kalau ada yang ngumpul 40 orang, di situ ada doa yang terkabul di antara 40. Betul apa betul? Iya, iya. Nah, iya. Pengen didoainnya bareng-bareng, pengen didoainnya sama orang banyak. Sekaligus ada sedekahnya tuh. Pisangnya lain, apalagi rambutan lain, terus apa lagi?
Manggis. Manggis emang ada ya? Ada. Lagi apa lagi? Jeruk. Ini romannya udah komplit, saya liatin dari tadi saya duduk di situ apa baik keluar. PP ada. Saya lagi pikirin kira-kira ke bawah apa kagak pulangnya ini. Ke bawah ya? Nah, sobat saya naik motor ini masalah. Cuman durennya aja belum keluar ini. Iya, iya. Sudah kemarin digari. Maka dari itu kata Imam Tawus, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an. Sebab apa kita ngada 7 hari? Sesungguhnya orang-orang yang sudah meninggal dunia itu diuji oleh Allah di dalam kuburnya itu di hari yang ke-7. Berdasarkan yang disampaikan oleh Imam Tawus inilah menjadi dasar buat kita semua bahwa orang Indonesia ini bikin tahlilan 7 hari. Dan beda 7 hari sama 3 hari. Betul apa betul? Beda 3 hari sama 1 hari. Kalau 1 hari mah biasanya kacang doang sama keripik. Banter aqua ya, banter-banter ada apa? Nah kalau 7 hari kan biasanya ada beseknya. Tahu nih ada beseknya apa kagak ini? Ada. Insya Allah. Nah maka itu supaya ujian yang terjadi buat almarhumah di alam kuburnya, nih orang kita pada bikin 7 hari agar selamat dan lulus di alam kubur. Mudah-mudahan teruntuk almarhumah juga Allah lancarkan dan berikan penerangan nur di alam kuburnya, amin ya rabbal alamin. Nah ini memang tradisi yang baik. Kalau bisa kumpul seperti ini, kalau bisa tahlilan macam seperti ini, maka inilah merupakan budaya. Orang Indonesia ini budayanya jauh lebih banyak ketimbang orang Arab. Kalau orang Arab 1 lagu udah itu aja. Kalau orang Indonesia kan 1 lagu bisa dibikin banyak. Ya, orang Arab itu kalau misalnya kalimat ad-dinu lana wal haqqu lana wal adlu lana wa kullu lana, itu buat perang, buat persiapan menghadapi musuh. Cuman orang kita kan saking seninya banyak, budayanya banyak, ini dipakai lantunannya sebelum imam datang. Dinulana wal haqqu lana wal adlu lana wal kullu lana. Ngapa begini? Karena seninya banyak, budayanya banyak. Maka semacam tahlilan model kayak begini jangan sampai mati obor. Ya Pak ya? Insya itu manfaat pertama. Jadi anak membuktikan rasa baktinya ketika orang tuanya sudah tiada. Maka jangan pakai pelit banget. Ini tempo-tempo kalau lagi bikin tahlilan padahal buat emaknya atau buat babanya, disuruh patungan ogah. Ada yang begitu ada? Ada apa kagak? Ada sini mah. Nggak ada di sini mah. Orang Kosambi yang banyak Pindahan dari sini. Dari Kosambi kemarin. Iya, yang kudu akur, kudu rukun. Kenapa? Kalau kita bisa bantu dengan biaya, kita bantu pakai biaya. Cuman kalau kita nggak bisa bantu dengan biaya, bantu sama tenaga. Nggak bisa bantu sama tenaga, bantu dengan doa. Ini udah biaya kagak, tenaga ora, doa kagak, nyonyol aja komen mulu komen. Iya apa enggak? Ngatur doang ngatur, tapi bantuin kagak. Nah ini kan kita dikasih contoh sama keluarga almarhum. Ini saya yakin ya saudara-saudara Dr. Masuk ini, beliau ya beserta Bapak Haji juga ya itu sudah berkontribusi
untuk menyenangkan almarhum supaya di alam kuburnya bisa lapang, insya tuh manfaat pertama. Manfaat tahlil yang kedua adalah kita jaga silaturahim. Ini penting. Sebab Nabi katakan man arada ayyub safalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi azari falyasil rahim. Barang siapa yang ingin rezekinya jembar, rezekinya banyak, duitnya nggak putus-putus, duit putus nggak laku ya. Duitnya nggak ada serinya, Nggak laku juga. hah? Nggak laku juga yang ada serinya. Tapi ngapa orang kita kalau orang kaya tajir melintir Jakarta kagak ada serinya ya? Kagak ada serinya mah nggak laku ya. Wa ayun sa'alau fi azari, pengen dipanjangin umur. Emang umur bisa dipanjangin? Bisa. Umur panjang itu nambah angkanya atau nambah ketaatan. Falyasil rahimah, maka sambunglah silaturahim. Mungkin kita di antara kita nih ada yang udah janjian mau ngopi abis isya. Begitu kagak jadi karena ada undangan tahlil, ketemu di tahlil. Bahkan ketemu sama yang kagak janjian. Iya apa iya? Benar apa benar? Nah ini kan jadi silaturahim, ajang berkumpul, ajang bisa memperpanjang umur, sehingga umur kita mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat ada satu kitab namanya Man 'Asha Ba'dal Maut. Al-Imam Ibnu Abi Dunya itu punya satu karya bagus, yaitu adalah siapa orang yang hidup setelah meninggal. Orang hidup sebenarnya belum mati, Bang. Orang mati sebenarnya belum mati, cuman pindah alam doang. Sebab kita manusia ini akan ngalamin 4 alam. Alam jahim, alam dunia yang sekarang kita berada, alam barzakh, alam kubur, yang terakhir adalah alam akhirat. Ini kita cuman pindah alam doang. Alam janin udah pada kita lewatin. Brojol lah kita di dunia ini, kita masuk fase alam dunia. Besok kita bakalan pindah. Besok kita bakalan meninggal. Ketika kita sudah meninggal, maka kita pindah alam. Tapi masih hidup gak di kuburan? Masih gak? Masih. Buktinya apa? Ketika kita lewat kober, maka Nabi anjurkan kita untuk mengucapkan salam kepada orang yang ada di dalam kubur. Assalamu alayka ya ahlal kubur, assalamu alaikum ya ahlal kubur. Itu kita disunahkan ngucapin salam. Lantaran apa? Mereka juga jawab. Jawab gak? Jawab. Man kita dikasih kuping orang denger. Wah kalau denger mah. Sebab kalau denger ngibrit. Habis Yasin kelempar. Ya, habis Yasin pada dilempar. Ngibrit kita kalau denger orang kubur. Iya apa ya? Iya. Beda dengan sahabat yang diceritakan tadi dalam kitab Man 'Asha Ba'dal Maut. Dulu ada sahabat Nabi namanya Khuwailid. Imam Abi Dunya mengutip dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiziz Sahabah. Itu ada cerita sahabat namanya Khuwailid lewat kober. Begitu dia lewat di kober, tiba-tiba dari kuburan ada orang keluar, palanya menyala api. Ada yang pernah lewat kober begini nggak ya? Hibrid kan kita, abu loh kita. Ini sahabat tenang aja dilihatin. Itu orang yang dari kuburan naik ke atas, palanya kebakar oleh api, diikat tangannya dibelenggu. Ini akhirnya sahabat Khuwailid bertanya, Malak, ada apa dengan anda? Dia bilang, iskini, beri saya minum. Aus, saya aus. Begitu mau diambilin air, tiba-tiba muncul lagi dari kuburan belakang orang beda. Muncul dari kuburan belakang, kata orang yang di belakangnya, jangan la tusqihi, jangan lu kasih air. Emang apa? Mulanya nggak boleh dikasih air.
atau yang di belakang ngomong. Sebab ini orang semasa hidupnya la yukrimud dhaif, tidak menghormati tamu. Asal ada temannya main ke rumah, jangan kata kopi, air putih, acan-acan nggak ada. Bangetan banget. Kebangetan banget ada yang model begitu. Asal nenamu ke rumah orang, kita ya jangan kata ditanjain kopi, air putih, acan-acan, kadang-kadang nggak keluar juga. Ada yang begitu. Sambar geledek. Akhirnya dia di dalam kubur, kenapa? Palanya terlihat terbakar dalam keadaan haus, kemudian tangannya terbelenggu. Na'udzubillahi min. Maka dari itu kita sebagai kaum yang beriman kudu yakin, hakul yakin bahwa kematian pasti akan menghampiri kita. Ada kalanya yang meninggal bini kita duluan, ada kalanya kita duluan yang meninggal. Tapi survei membuktikan yang biasanya meninggal orang laki dulu. Laki dulu apa orang wadon dulu? Hah? Kebanyakan yang meninggal orang laki dulu apa orang wadon dulu? Orang laki dulu. Kebanyakan yang meninggal survei membuktikan orang laki dulu. Kenapa? Karena punya bini galak. Kan diseksa mulu dia. Iya, diseksa pelan-pelan. Apalagi nih zaman udah zaman canggih. Emang apa? Orang banyak yang stroke. Sebab laki yang stroke gara-gara bininya suka ngasih stroke. Stroke belanjaan. Akhirnya lama-lama lakinya stroke. Biasanya yang meninggal laki duluan. Maka data membuktikan banyakkan janda ketimbang duda. Iya apa iya? Iya apa iya? Iya. Nah, tapi kalau bininya yang meninggal duluan berarti lakinya hebat. Kalau istrinya yang meninggal duluan berarti lakinya kuat. Itu biasanya begitu biasanya. Ya. Kuat kenapa? Tahan banting. Waduh, waktu Nabi Muhammad ditinggal sama Khadijah kan karena Nabi Muhammad yang kuat. Khadijah akhirnya meninggal duluan. Sedih Nabi Muhammad karena mencontohkan bukti bahwa beliau laki-laki yang setia. Ini ada orang kampung meninggal sama bininya yang ngira. Lah romannya udah punya cadangan. Kagak ada sedia acan-acan. Tapi nggak apa-apa, orang laki itu kalau ditinggal meninggal sama bininya maka bisa nikah lagi di hari itu juga. Sebab kagak ada idahnya. Imam Ahmad bin Hambal meninggal istrinya nih hari, besok nikah lagi. Kata muridnya, lah mengapa kagak ada sedih-sedih gini acan? Kita pikir makan kalau ada yang ditinggal meninggal kan langsung nikah lagi, roman-romannya orang kampung pada ngomong apa? Lah rupanya udah punya simpanan lama. Iya kan? Udah punya stok lama ini. Nah, tapi nyatanya beliau jawab bahwa bini gua ini meninggal karena ada gua. Masih hidup, statusnya masih jadi bini. Lah kalau gua besok meninggal lah, gua kagak punya bini, status gua kan jomblo. Sirorukum uzzabukum, sejelek-jelek di antara kalian orang yang masih jomblo. Makanya saya suka heran sama orang duda yang betah lama. Ada yang duda lama betah? Hah? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama emang simpenannya banyak, celam-celam doang. Kemungkinan kedua emang ditinggal mati dadakan bego dia. Nah ini hadirin rahimakumullah. Maka pesan penting ketika kita menghadiri tahlil ini tidak lain dan tidak bukan melainkan kita semua, yaitu mengingat akan sebuah kematian. Kan pulang. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia ini tempat nanam, tempat kita memupuk amal-amal kita untuk kelak di akhirat nanti.
saat sudah waktu ajal tiba, maka tidak ada lagi yang bermanfaat kecuali amal-amal yang sudah kita lakukan. Jangan jadi orang dunia dibikin tempat maksiat, dunia dibikin tempat hura-hura, foya-foya, lupa kalau dia akan pulang. Kalau ada orang modelan kayak begini, maka berarti dia kurang tauhidnya, yakin akan kepergiannya nanti kelak menghadap Allah. Orang beriman itu nggak akan nyanyiakan waktu kalau di dunia ini adalah tempat bekal untuk menghadap Allah. Sebab kita semua bakalan pulang, nggak ada yang sisa. Emang mau hidup kagak ada temennya lagi, udah mau apa kagak? Kagak. Saat kita minta panjang umur kita dikasih panjang, kemudian kita udah kagak ada teman-teman, kita masih kecil, udah sendirian seperti kita. Nah, oleh sebab itu, karena kematian hal yang pasti dan nggak pernah tahu siapa yang diparanin duluan. Kam min sahihin mata biduni illah. Berapa banyak orang sehat mati nggak pakai riwayat penyakit. Pulang main badminton mati, pulang main futsal mati, ya pulang main janda mati, rasain loh mati. Nah, ketika kita tahu bahwa mati ini tidak melalui harus riwayat penyakit, maka kita harus persiapkan. Bukan rasa takut yang kita perkuat, melainkan persiapan amal kita yang harus kita perbanyak. Wa kam min saqimin asatulad dari. Berapa banyak orang muda sakit parah, berobat di mana aja. Dari mulai medis sampai non medis, dari mulai dalam negeri sampai luar negeri, berobat udah habis banyak, kagak mati-mati. Padahal mantunya udah doain mati dulu. Ini mantu sambar geledek nih, ngarepin warisan dari mertuanya. Berapa banyak itu terjadi? Siapapun demikian, karena kita rasa takut kita terhadap kematian tidak memperlambat ajal, dan rasa berani kita kepada kematian tidak mempercepat ajal. Maka kita hanya diminta mempersiapkan. Mudah-mudahan kita yang hadir wafat husnul khotimah. Ini yang paling penting, karena Nabi bilang innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal seseorang itu tergantung ujungnya. Tadi Dr. Masud bisikin saya, kata beliau, almarhumah ini pesan nanti bayarin fidyah, nanti bayarin fidyah karena punya utang puasa dan harus dikasih dengan beras fidyah. Ini bukti keingetan almarhum terhadap apa yang menjadi kewajiban ini. Jangan kita udah tahu orang tua lagi sakit ngap-ngapan makin nanyain surat lagi. Orang tua udah parah sakitnya, bahkan sesak napas mulu, pakai nanyain kontrakan lagi. Ada yang begitu, ada. Nah, jangan. Sebab orang kalau sudah ngalamin sakaratul maut itu ibarat kata badannya dicacak pedang 7 kali cacakan. Sakit. Maka kita kan diantara doanya Allahumma hawwin alaina sakaratul maut. Jangan udah sakit lu tanya hal yang dunia. Dengerin tuh. Kadang-kadang tempo-tempo kita nemuin ada orang yang mau meninggalkan susah ya. Betul betul. Nah, ini saya kasih rumus. Ada satu amalan dahsyat ini. Dicatat dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin, bahwa ketika ada orang yang mau meninggal padahal kelihatannya mau udah ngap-ngapan, udah sekarat,
tapi habis itu dia hidup lagi. Habis itu sekarat lagi, habis itu dia hidup lagi. Kan nyusahin yang hidup ini. Nah itu ambil siwak, masukin dalam air, tempelin di bibirnya. Ambil siwak, masukin dalam air, tempelin di bibir. Ini berlaku untuk yang udah sekarat. Kalau lu kesel sama bini jangan lu gituin malam-malam. Nah, kalau mati gua disalahin lagi. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan terkhusus amal-amal ibadah yang dilakukan oleh almarhumah semoga Allah terima dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilafan kekurangan. Saya tadi udah izin karena ada satu lagi. Mudah-mudahan besoknya nggak ketinggalan, nggak kelupaan, dan bisa silaturahim di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak hadirin sekalian, demikianlah